Halo teman-teman fisika, hari ini kita lanjut untuk belajar persiapan ujian sekolah mata pelajaran IPA Fisika ya teman-teman. Kita lanjut langsung ke soalnya. Ini part kedua ya teman-teman, kemarin yang part pertama sudah selesai. Lanjut langsung kita ke soalnya. Nomor 1, perhatikan tabel berikut. Oke, udah ada dua tabel ya, tabel besaran dan juga satuan. Oke, pasangkan besaran fisika dalam satuan standar internasional, sistem internasional ya, yang benar. Oke, kita cek ya. B1 dan S4. B1, oke, B1 ini S4. Apakah sesuai? Massa jenis kilogram meter pangkat 3 per meter pangkat 3 ya. Ini sesuai teman-teman. Langsung sesuai. Nah, kita cek yang lainnya juga. B2 dan S3. B2 dan S3. Apakah sesuai? Suhu memang Celcius tapi bukan standar internasional ya. Harusnya standar internasionalnya suhu satuannya adalah Kelvin. Selanjutnya yang C. B3 dan S1. B3 S1. Kelajuan kilometer per hour itu benar satuannya, cuman bukan standar internasional, bukan sistem internasional ya. Harusnya sistem internasionalnya adalah meter per second. Oke. Dan selanjutnya B3 S2. B3 dan S2. Oh, enggak sesuai ya kelajuan. Oke. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Oke, sudah ada gambarnya. Pengukuran volume benda dilakukan dengan mencelupkan benda pada bejana. Oke. Selanjutnya, dari data yang tampak pada alat ukur, volume benda tersebut adalah, ya teman-teman, setelah ini bendanya dimasukkan ke sini, menjadi di dalam ini ya akhirnya, kan airnya ada yang tumpah ya, ada yang tumpah dan yang tumpahnya tingginya sekian ini. Tingginya ini adalah 25 ml. Dan 25 ml itu sama dengan 25 cm pangkat 3. Ya, ini jawabannya ya. Kita lanjut teman-teman. Jika massa jenis logam yang tercelup sekian ini, oke, kita lakukan perhitungan. Givennya dulu, informasinya dikasih tahu 7900 kilogram per meter pangkat 3. Nah teman-teman, ini dirubah ke gram per sentimeter pangkat 3, yaitu langsung ini dibagi 1000 aja, jadi ini 7,9. Begitu ya teman-teman. Kenapa dirubah ke sini? Karena jawabannya aja ini semuanya dalam gram, pasti nanti dimintanya ke gram. Selanjutnya lagi, di sini batunya ini dimasukkan, batu kan ini ya, logam lah ya, logamnya ini dimasukkan. Terus ternyata volumenya segini. Ya, kurang jelas sih, tapi teman-teman bisa lihat ini 40, bawahnya pasti 30 ya. 30. Jadi kita punya volumenya adalah 30 cm. Oke, di situ mililiter dan seperti halnya tadi, mililiter itu sama dengan centimeter pangkat 3. Nah, yang ditanyakan adalah masanya, masanya sama dengan berapa. Kita bisa menghitung massa dari rumus yang aslinya kayak gini. Kalau mencari massa berarti adalah density atau massa jenis kalikan volume. Masukkan aja 7,9 density-nya atau massa jenisnya kali volumenya yang 30 ini teman-teman. Kali 30. Oke, setelah dikalikan ini hasilnya adalah 237 gram. Ya, ini jawabannya ya teman-teman ya. 237 gram, yang A jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Perhatikan tabel data kepustakaan berikut. Oke, di sini yang pertama ada data bahan dan koefisien muai alfa ya. Terus pertanyaannya, dari keempat jenis bahan tersebut dibuat bimetal. Jadi bimetal itu 2 logam di antara 4 logam ini digabungkan jadi satu kayak gini. Ya. Katakanlah yang atas logam A, yang bawah logam B ya. Oke, selanjutnya, jika suhu bimetal dinaikkan, jadi pas ditempelkan, misalnya suhu ruangan 30 derajat Celcius, terus ternyata bimetalnya dinaikkan, dipanaskan, maka yang terjadi adalah
Jadi bimetalnya ini akan bengkok ketika dipanaskan. Apakah nanti bengkoknya ke arah atas? Bisa ke arah atas kayak gini. Ya, kayak gini kira-kira. Atau bengkoknya ke arah bawah. Bisa. Tergantung bimetal yang dipasangkan nanti ya. Nah, kita cek ya. Maka yang terjadi adalah kita cek. Jadi bengkoknya ini itu ke arah koefisien muai yang lebih kecil. Jadi yang di sini itu berarti A-nya lebih kecil. Ingat, A itu yang atas, yang B itu bawah. A atas, B bawah lah, kebetulan sesuai ya. A atas, B bawah kayak gini. Jadi kalau yang ini koefisien muainya si A itu lebih kecil dari koefisien muainya si B. Yang di bawah kebalikannya. Si A itu lebih besar dari koefisien muainya si B. Kita cek ya. Opsi yang pertama, perak. Perak itu langsung kita tulis angka-angka terakhirnya aja ya biar gampang. Perak itu adalah 20 dan aluminium itu adalah 24. Dia akan bengkok ke A. Oke, ini salah ya. Salah. Karena A-nya kecil kan, lebih kecil. Bengkoknya ke A. Salah opsi ini. Aluminium itu adalah 24. Terus besi itu adalah 12. Jadi bengkoknya ke B. Ini bengkoknya ke A, salah. Ke lebih kecil ya bengkoknya. Tembaga sama perak. Tembaga itu 17. Angka terakhirnya aja yang saya tulis di sini. Terus perak itu adalah 20. Jadi ini beloknya ke A. Salah juga. Besi. Ya, kayaknya yang terakhirnya. Besi 12 dan tembaga 17. Oke, bengkoknya ke A. Oke, ini sesuai. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya teman-teman. Nomor 5. Gambar berikut menunjukkan grafik antara suhu dan waktu dari sebongkah es yang dipanaskan. Oke, langsung aja ke pertanyaan. Jadi ini givennya ada kalor jenis es, kalor jenis air, terus kalor lebur udah ada. Pertanyaannya, maka jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan es menjadi air pada titik leburnya, proses BC lah ya ini. Nah, proses ini aja nih, B ke C ini. Nah, itu berapa? Nah, rumusnya kita punya formulanya itu di proses BC itu adalah M kali L. M-nya kita cari datanya M, mana masanya? Masanya 300 gram. 300 gram. Tulis ini ya, massnya adalah 300 gram. Terus kalor kalor lebur L berarti. L-nya itu adalah 340, ada 03 lagi, Joule per kilogram. Nah, teman-teman, ini Joule per kilogram dan ini gram, berarti belum sesuai. Kita rubah ini ke kilogram. Sama dengan 0,3 kilogram ya. Tinggal masukkan ke rumusnya 0,3 kali 340, nolnya ada 3 lagi atau 23. Setelah dikalikan ini jawabannya adalah 102,123 Joule. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 5 aman. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Oke, yang pertama adalah ada buah kelapa jatuh dari pohonnya, terus ini ada anak melemparkan bola ke atas ya. Gerakan kelapa jatuh yang nomor 1, gerak bola yang dilempar vertikal ke atas oleh seorang siswa, gambar 2. Memiliki jenis gerak titik-titik. Oke, yang di sini gerakannya itu makin cepat, yaitu GLBB dipercepat. Yang gambar 1. Hanya ada opsi ini, kayaknya jawabannya yang A ya. Dan yang B itu GLBB diperlambat karena dia makin lambat nih. Jadi kalau teman-teman melempar bola ke atas ini makin lambat, berhenti, terus balik lagi makin cepat kayak gitu. Ya. Jadi yang proses ke atasnya ini makin lambat ya. Proses yang ke atasnya anaknya melempar bola ke atas ini makin lambat. Jadi ini opsinya. Yang lainnya salah. Udah, ini jawabannya ya, teman-teman, nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7. Sebuah benda yang terbuat dari besi pejal beratnya 30 Newton.
Di sini seperti gelas ya, seperti gelas, tapi ini disebutnya adalah benda pejal. Berarti W-nya adalah 30 Newton. Selanjutnya kita punya area 1, ini area 1 dan ini area 2. Kita sebut A1 sama A2. Tapi kita harus rubah dulu ke meter pangkat 2. A1-nya ini dirubah ke meter pangkat 2 itu dibagi 100, yaitu sama dengan 0,5 meter pangkat 2. Terus A2-nya juga yang ini dibagi 100. Itu juga sama dengan 0,3 meter pangkat 2. Tekanan benda terhadap lantai adalah P1 dulu. P1 itu sama dengan W per A1 pastinya. W-nya adalah 30 per 0,5. Dikalikan 10 dapatnya 300, dikali 10 dapatnya 5, sehingga P1 sama dengan 60 Newton per meter pangkat 2 atau Pascal, sama aja. P2 nya rumusnya sama, W per A2 sama dengan 30 per 0,3 kali 10 lagi, terus ini bagi 3 berarti ya. Dan P2 sama dengan 100 Pascal atau Newton per meter pangkat 2, sama. Oke, dari jawaban ini kita bisa lihat P1-nya adalah 60 yang mana? Kayaknya yang ini ya, dan P2-nya 100. Ini udah jawabannya adalah yang D. Oke, selesai nomor 7. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Oke. Maka tekanan hidrostatis tepat di mulut ikan tersebut sebesar. Oke teman-teman, kita bisa hitung tekanan hidrostatisnya dengan rumus density, massa jenis ya, kali gravitasi kali H. H itu yang ini, H-nya itu yang ini ya. Jadi ini H ya. Jadi dari permukaan air ke ikannya. Nah, ini kan 100 sampai dasar, ini 15 dari dasar ke ikan. Berarti di sini hanya itu adalah 100 kurangi 15. Berapa itu teman-teman? 85 cm. Tapi harus dirubah ke meter. Bagi 100 berarti 0,85. Masukkan aja ke sini teman-teman ya. Rho atau density, massa jenis dari air. Sudah adakah di sini? Oke. Oh ini nih teman-teman di sini ya, massa jenisnya. Density air sama dengan 1 gram per centimeter pangkat 3. Teman-teman ini harus dirubah ke kilogram per meter pangkat 3. Nah langsung aja kali 1000 teman-teman ya. Teman-teman hafalkan, gram per centimeter pangkat 3 ke kilogram meter pangkat 3 itu dikali 1000. Jadi semacam ini hasilnya. Udah dapat rho-nya atau massa jenis airnya, masukkan ke rumusnya 1000. Gravitasi sudah dikasih tahu itu 10 atau teman-teman harusnya udah hafal, dan H itu adalah kedalamannya 0,85. Oke, setelah dikalikan, oke gini dulu deh. Ini ada 2 angka di belakang koma sehingga menghilangkan 2 nol. Jadi 100 kali 85 kayak gini, dan tekanan hidrostatik yang dirasakan ikan itu berarti 85 kali 100, jadi kayak gini, Pascal atau Newton per meter pangkat 2 kayak gini juga nggak apa-apa. Oh jawabannya yang C ya, jawabannya yang C. Oke, itu soal nomor 8. Kita lanjut. Nomor 9, perhatikan gambar bagian depan sepeda lengkap dengan dinamo dan lampu. Jadi teman-teman, ini sepeda yang tempo dulu itu ada ini dinamo yang diputar oleh roda ya, disentuhkan di roda, dia berputar menghasilkan energi listrik yang hasilnya akan menyalakan lampu di sini. Nah, perubahan energi ya kayaknya. Terus dikasih tahu kelajuannya sekian, tapi nggak dipakai di soal ini ya. Untuk angka kelajuannya nggak dipakai. Perubahan energi ya, kita lihat. Pertama energinya
ini kan gerak kan, rodanya bergerak, berarti pertama energi gerak. Kayaknya nggak ada kemungkinan yang lain deh, kayaknya D deh. Gerak, terus berubah menjadi energi listrik, mengalir ke sini. Setelah jadi energi listrik mengalir ke lampu. Terus di lampu dia akan menghasilkan cahaya dan ada energi kalor atau panas juga. Ini jawabannya. Ya. Nomor 10. Besar usaha yang dilakukan oleh F1 dan F2. Oke, besar usaha. Teman-teman, rumus usaha itu adalah F kali jarak. F itu force, S itu jarak. Nah, force-nya teman-teman bisa lihat ini ada dua force ya, ke kanan sama ke kiri. Kita cari force resultannya. Itu berarti yang ke kanan kita anggap positif 40 dikurangi yang ke kiri. Kurangi 10 sama dengan 30 Newton. Langsung masukkan ke rumusnya teman-teman, 30. Dan jaraknya adalah ini jarak perpindahannya kan. Dan setelah dihitung dapatnya adalah 600 Joule. Udah gampang ya. Nih. Nomor 10 selesai. Berikutnya nomor 11. Ali yang tubuhnya bermassa 60 kg ingin menaiki tangga dari lantai A ke lantai B. Oke. Seperti tampak pada gambar. Jika percepatan gravitasi adalah sekian, ini teman-teman juga harusnya hafal. Maka usaha yang dilakukan, oke, usaha teman-teman itu juga bisa sama dengan delta EP, selisih energi potensial. Dan selisih energi potensial itu sama dengan M kali G kali delta H. Mass-nya adalah 60, gravitasinya adalah 10, dan delta H. Nah, jadi dari lantai 1 ke lantai A ke lantai B, ya, ini delta H nih. Berapa ini delta H? Ya udah ini kita totalkan teman-teman ya. 25 ditambahkan, jadi delta H-nya sama dengan 75 cm. Jadi ini adalah 75 cm. Oke, kita tulis di mana sih, sini deh. Delta H sama dengan 75 cm dirubah ke meter teman-teman, dibagi 100 per 100. Biar enak dalam pecahan aja kayaknya. Dibagi 25 dapat 3, dibagi 25 dapat 4. Oke, sekian. Masukkan aja ke sini. Ya. Biar gampang mencoret-coret aja nih teman-teman. Selanjutnya 60 dibagi 4 dapatnya adalah 15 ya. Dapatnya 15 sehingga ini sama dengan 15 kali 10, 150 kali 3. Dan usahanya berarti 450 Joule. Adakah? Oke, ini jawabannya. Nomor 11 aman. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Oke, ada dua orang yang mengangkat peti mau dimasukkan ke truk menggunakan bidang miring. Oke, pertanyaannya. Untuk menaikkan peti ke atas truk, dua pekerja menggunakan alat yang termasuk pesawat sederhana. Oke. Di antara keempat pesawat sederhana berikut yang prinsip kerjanya sejenis dengan alat di atas, yang sejenis dengan alat ini bukan orangnya, alat ini ya, bidang miringnya yang mana? Tentunya yang ini teman-teman ya. Tangga itu alat sederhana atau pesawat sederhana jenis bidang miring. Ya. Kita lanjut nomor 13. Grafik berikut menampilkan simpangan dari sebuah titik dalam satu medium sebagai fungsi waktu ketika sebuah gelombang lewat melalui medium. Jika panjang gelombang tersebut 6 meter, panjang gelombangnya 6 meter. Namanya panjang gelombang itu adalah satu buah bukit gelombang dan satu buah lembah gelombang ya, kayak gini. Ini lambdanya segini. Ini panjang gelombang. Lambda ya, segini itu lambda. Kita tulis saja di sebelah sini lambda sama dengan 6 meter.
Selanjutnya, maka cepat rambat gelombangnya adalah, yang ditanyakan adalah V-nya, kecepatan gelombangnya sama dengan berapa. Kita punya rumusnya, kecepatan gelombang itu adalah lambda dibagi periode. Atau juga sebenarnya kita punya juga V sama dengan lambda kali frekuensi juga. Tapi kita pakai yang ini teman-teman ya. Kenapa pakai ini? Kita bisa gampang mencari periode. T besar ini periode. Ya, ini T ya. Gede banget ya. T besar ini periode. Periode itu waktu untuk satu gelombang. Jadi segini ini berapa waktunya? Nah, teman-teman kan bisa langsung lihat nih. Langsung lihat di sini. Ini 0,2 second. 0,25 second. Nah, yang sini berarti 0,5 second. Nah, ini periodnya segini ini. Jadi period kita sudah tahu dari gambar itu adalah 0,5 second, detik ya, second. Sehingga dari rumus ini kita bisa langsung hitung V sama dengan lambda itu adalah 6 dibagi 0,5. Dikali 10 dapat 60, dikali 10 dapat 5. Sehingga V sama dengan 12 meter per second. Dapat jawabannya. Berikutnya nomor 14. Seorang siswa melakukan percobaan di lab IPA dengan menggunakan penggaris plastik yang dijepitkan salah satu ujungnya pada meja seperti gambar berikut. Oke. Ketika penggaris digetarkan ternyata menghasilkan 1000 getaran. Ini besaran N ya teman-teman ya. Besaran jumlah getaran itu 1000. Setiap menitnya, setiap menit berarti waktunya adalah 60 second. 1 menit kan 60 detik ya. Namun siswa tersebut tidak mendengar getaran bunyi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan apa penyebabnya? Oke, sebentar baca dulu jawabannya. Jadi di sini kita cari dulu frekuensinya, teman-teman. Frekuensi itu rumusnya jumlah getaran dibagi waktu. Kita coba hitung, ini N-nya itu adalah 1000 dibagi 60. Kita bisa coret nolnya 1, 100 bagi 6. 100 bagi 6 itu ternyata hasilnya adalah 16,6666667 Hz. Jadi 16,666 gitulah ya. Dari sini jawaban yang cocok itu adalah, kita cek ya satu-satu. Yang A, dinding lab IPA tidak dapat memantulkan bunyi. Ini salah. Bukan, yang A bukan jawaban. Yang B, bunyi yang dihasilkan diserap oleh dinding lab IPA. Kurang sesuai juga. Yang C, frekuensi bunyi yang dihasilkan kurang dari 20 Hz. Ini ya teman-teman. Yang D, frekuensi bunyi yang dihasilkan lebih dari 20 Hz. Salah yang D. Nah, kenapa kurang dari 20 Hz di sini tidak bisa kita dengar? Itu karena frekuensi yang bisa kita dengar itu adalah frekuensi audiosonik ya. Itu frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu yang bisa kita dengar. Nah, kalau yang di sini hanya 16 kan, nggak sampai 20. Sehingga dia nggak bisa kita dengar frekuensi ini. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 15. Gambar berikut menunjukkan benda B diletakkan di depan cermin. Oke. Bayangan yang terbentuk akan berada pada posisi berjarak dari cermin sejauh titik-titik. Oke, kita langsung aja eksekusi ini. Ini adalah jarak benda. Di sini aja dah tulisnya. Ini adalah S, jarak benda 12 cm. Ini ya jarak benda. Terus ada fokus point atau titik fokusnya 10 cm. Ya, ini cermin cekung sehingga fokus pointnya juga positif ya 10 cm. Nah, yang ditanyakan itu adalah S aksen ini. S aksen sama dengan berapa? Kita bisa hitung S aksen dengan rumus 1/s aksen sama dengan 1/f kurangi 1/s. Masukkan value nilainya 1/10 kurangi 1/12. Kita samakan
Ini jadi 60 aja, 10-nya dikali 6 berarti 12-nya kali 5. Dan kita dapat 1/60. Itu adalah 1/4 S aksen. Dan S aksen kita balik 60/1 yaitu 60 cm. Dapat jawabannya. Ya. Selanjutnya lagi. Nomor 16 kita. Diagram di bawah ini menunjukkan sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung. Oke, lensa cembung. Dengan jarak fokus dan posisi benda seperti pada gambar. Ini adalah fokus poinnya dan ini adalah jarak bendanya, teman-teman. Oke. Jarak bayangan yang dibentuk berada dari lensa sejauh. Nah, yang tanyakan adalah S aksen juga, teman-teman. Ya. S aksen sama seperti halnya yang nomor sebelumnya. Kita bisa hitung S aksen dengan rumus 1/S aksen sama dengan 1/F kurangi 1/S. Masukkan value nilainya 1/, fokus poinnya 12 dan dikurangi 1/15. Ini sama dijadikan 60, teman-teman ya. 12-nya dikali 5, 15-nya dikali 4 sama dengan 1/60. Itu adalah 1/S aksen. Nah, S-nya berarti dari sini S aksennya berarti 60/1 atau 60 cm. Oke, dapat jawabannya. Oh, sama kayak soal nomor 15 ya, jawab. Oh, sama ya. Ternyata jawaban akhirnya sama dengan soal nomor 15. Oke. Nomor 16 oke, selesai. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar jalan sinar pada mata sebelum dan sesudah menggunakan lensa kacamata. Perhatikan gambar jalannya sinar pada mata sebelum dan sesudah menggunakan lensa kacamata berikut. Oke, teman-teman. Di sini belum menggunakan kacamata, ternyata fokus bayangannya di depan retina. Nah, ini adalah gambar keadaan hipermetropi, teman-teman, atau rabun dekat. Ya, ini hipermetropi atau rabun dekat. Jadi sepertinya jawabannya kalau enggak A itu B, antara dua ini ya jawabannya. Terus setelah dikasih kacamata itu dia geser titik fokus dari sinarnya itu geser tepat di retina. Nah, itu yang diharapkan supaya kita bisa melihat dengan jelas. Jadi bayangannya tepat di retina jatuhnya. Oke, kita cek jawabannya. Yang A, hipermetropi. Oke, tadi saya udah bilang antara A atau B ya. Hipermetropi udah sesuai. Titik dekat mata bergeser menjauhi mata. Penyebabnya titik dekat mata bergeser menjauhi mata. Iya, ini yang sesuai. Jawabannya ini. Yang B kita cek. Titik dekat mata bergeser mendekati mata. Oke. Salah yang B ya. Yang A benar. Jadi teman-teman, yang namanya hipermetropi ataupun rabun dekat itu jarak dekat mata, harusnya mata kita yang normal itu bisa melihat paling dekat ya, sekitar 25 cm. Nah, orang yang kena hipermetropi itu bisa melihat dengan jelas itu nggak sampai 25 cm. Misalnya ternyata paling dekat hanya 1 meter atau bahkan ada yang 2 meter atau lebih, itu paling dekat. Kalau di bawah 1 meter itu dia misalnya udah buram, nggak bisa lihat dengan jelas, itu hipermetropi. Nah, itu adalah penjelasan yang A. Oke ya, kita lanjut nomor 18. Seorang siswa melakukan penyelidikan perilaku sisir terhadap serpihan kertas berikut. Oke. Ini ya, ini ada serpihan kertas, terus ada sisir tuh. Hasil penyelidikan sisir plastik tersebut dapat menarik serpihan kertas seperti gambar. Hal ini disebabkan sisir plastik telah titik-titik. Pertama, digosok dengan kain sutra, kurang sesuai. Biasanya digosok dengan rambut bisa, tapi di sini nggak ada opsinya. Nah, yang sesuai adalah yang kain wol, digosok dengan kain wol, antara ini atau ini. Ya, kenapa kain wol? Kain wol itu rambut juga ya, teman-teman ya. Kain wol itu kan rambutnya domba ya, domba. Oke, antara B atau C. Selanjutnya kita cek yang B, mendapat tambahan elektron. Kayak ini yang benar ya. Terus yang D,
kehilangan beberapa elektron. Ini salah. Yaudah, jawabannya adalah yang B. Terus dia menjadi negatif. Ini sesuai. Ini juga enggak sesuai juga ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, aman. Nomor 18. Kita lanjut nomor 19. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Setelah saklar S ditutup, oke, saklar S-nya ditutup, arus listrik I1 yang mengalir melalui 6 ohm dan arus listrik I2 yang melalui hambatan 3 ohm. Oke, sesuai gambar ini. Ya, ini saklarnya juga nggak ada. Ya udahlah, kita lanjutkan. Nah, yang mana nih? Yang I1-nya mana dan I2-nya yang mana? Kita cek. Pertama kita cari R paralel dulu nih. Ini kita cari 1/R paralelnya sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Samakan penyebutnya itu 1/6. Ini ditambah 2/6. Jadinya 3/6, jadi R paralelnya itu dibalik 6/3 sama dengan 2 ohm. Terus R totalnya, ya ini tadi 2 ohm digabung dengan ini, berarti secara seri berarti 2 tambah 2 sama dengan 4 ohm. Selanjutnya cari I total. I total rumusnya itu adalah V per R, R total, I total. V-nya adalah yang ini teman-teman, 12 per, di sini adalah 4 ya, tadi 4 di atasnya persis itu 3 ampere. Oke, dapat itu I totalnya. Nah sekarang yang mengalir ke I1 sama ke I2. Nah teman-teman hafalkan nih formulanya. Kalau mencari I1 untuk rangkaian yang model kayak gini aja ya, mencari I1 itu sama dengan hambatan yang seberangnya, malahan yang ini yang hambatan yang 2 per hambatan ini ditambahin 9 kali I total. Gini rumusnya ya. Kalau mencari I2 itu sama dengan I2 kan yang bawah ini kan, yang mengalir ke sini kan I2. Nah, malah ininya adalah 6 pakai hambatan yang ini per hambatan total ini, maksudnya ditambahin aja yang 6 sama 3 nya itu adalah 9 kali I total. Kayak gini teman-teman ya. Ini kalau kurang paham bisa diulang-ulang untuk menghafalkan metode ini. Kita langsung hitung aja 3/9. I totalnya kan udah dapat tadi, mana ini ya, I totalnya itu berarti kali 3. Dan 3 kali 3 itu adalah 9/9 sama dengan 1 ampere. Nah yang ini juga berarti 6/9 kali 3. Ini coret-coret dapat 3. 6 bagi 3 itu sama dengan 2 ampere. Oke, dapat ini dan ini. I1-nya 1 antara 2 ini, dan I2-nya adalah 2. Oke. Yang ini berarti ya yang sesuai. Oke, nomor 19 aman. Kita lanjutkan lagi. Nomor 20. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Oke. Bila hambatan dalam baterai diabaikan dan terminal voltmeter V dihubungkan, yang ini maksudnya ya teman-teman, pada titik P dan Q sesuai di gambar, maka besar beda potensial P dan Q. Nah ini yang ditanyakan ya, VPQ yang di sebelah sini adalah berapa. Di sini kita cari dulu R total. R total karena ini seri ditambahkan aja teman-teman ya. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5 ohm. Terus cari I total. I total ya sama dengan V per R total. V total per R total. Bisa ini 20/5 sama dengan 4 ampere. Dapat ya I totalnya. Nah sekarang I total itu karena ini rangkaian seri ya, I total itu sama dengan I yang katakanlah ini I1, di sini I2 ya, di hambatan 1 dan di hambatan 2. I total karena ini rangkaian seri
itu sama nilainya dengan I1 dan sama dengan juga I2 yang sama dengan 4 ini ya, 4. Nah, untuk mencari voltase ataupun tegangan di posisi ini, PQ ini ya, ini ada I1, kita anggap aja ini V2 ya. Sorry, kita anggap aja ini V1 ya teman-teman ya. Berarti di sini itu V2 ya. Nah, untuk mencari V1 itu sama dengan I1 kali R1. Masukkan aja, I1-nya adalah ini sama semuanya. Dan R1-nya adalah yang 2 ohm ya. Yang ini berarti kan. Ini R1 dan ini adalah R2 ya. Ini 2. Dan setelah dikalikan ini adalah 8 volt. Oke, jawabannya yang ini. Oke ya, ini PQ ataupun V1, saya kasih nama PQ. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar teko listrik berikut. Oke. Dia voltasenya sama, sesuai ya. Terus ibu memanaskan air dengan teko listrik dan menghubungkan pada sumber tegangan PLN yang sesuai dengan spesifikasinya seperti pada gambar. Jika arus listrik yang mengalir pada alat tersebut 400 mA, kita tulis I-nya itu sama dengan 400 mA. Kita rubah ke ampere ya teman-teman. Jadi ini 400 dibagi 1000. Setelah kita bagi, dapatnya adalah 4/10 atau 0,4 ampere. Dapat. Terus voltasenya udah ada ini tadi ya teman-teman, ataupun ini juga sama. Daya sekarang. Daya itu rumusnya adalah V kali I. Udah tinggal ngaliin aja teman-teman. Ini 220 kali 0,4. Ini koma, menghilangkan 01 buah, jadi 22 kali 4 dan itu sama dengan 88 watt. Oke, adanya ini semuanya kilowatt. Nah, kalau kilowatt berarti kita bagi dengan 1000 teman-teman ya. Jadi 88 dibagi 1000. Berarti ini sama dengan 0,088 kilowatt. Oke, ini jawabannya, ternyata yang D. Ya. Oke, teman-teman semuanya, cukup untuk kali ini. Semoga teman-teman semakin paham dan lancar untuk ujian sekolahnya. Thank you.